Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya teman-teman, dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Fikri Nazaruddin dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Program Studi Informatika Angkatan 2023. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi numerik dari mata kuliah metode numerik. Nah, ini materinya terkait integral ya. Ini sebagai tugas besar mata kuliah metode numerik tadi. Nah, oke, kita lanjut saja. Oh ya, sebelumnya NPM saya ini ya sudah tertera 230810102117. Sebentar, saya pointer. Oke. Nah, untuk target pembelajaran video kali ini itu syukur ada waktu kurang lebih 50 menit ya ini nanti. Jadi bisa banyak belajar. Jadi saya sempatkan untuk mengenalkan dulu mengenai integral, pengertiannya, terus gimana sih implementasinya itu integral di dunia nyata, terus apa saja jenis-jenisnya. Nah, setelah jenis-jenisnya, kita juga bisa kalian saya kenalkan dengan teknik-teknik menghitung integral. Nah, teknik-teknik ini nanti ada dua ya, yakni teknik analitik dan teknik yang kita pakai untuk materi saat ini, yakni integrasi numerik. Nah, kemudian dalam teknik, kita kan fokusnya teknik integrasi numerik. Oh, ini salah ketik ya. Oke, abaikan. Anggap saja integrasi numerik. Nah, kemudian di teknik integrasi numerik itu sebenarnya tidak cuma ada 3 ini saja. Ada teknik Gauss, teknik masih cukup banyak lagi teknik-teknik yang berkembang di luar. Cuman saya paham teknik Riemann, teknik trapezoid, dan teknik Simpson. Ini harusnya Riemann. Nah, jadi kita bikin 3 teknik itu saja. Nah, kemudian untuk tiap-tiap tekniknya, kita coba untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya juga. Jadi misal saya punya soal satu fungsi integral, kita coba selesaikan untuk menggunakan metode analitik dulu, terus kita bandingkan dengan metode integrasi numerik, menggunakan teknik Riemann, trapezoid, dan Simpson sekaligus. Jadi nanti kita bisa tahu lah gitu gambarannya galatnya berapa atau errornya berapa tiap-tiap selisih hasilnya. Oke, mungkin langsung saja ya ke yang pertama, pengertian. Nah, apa sih integral itu? Integral dapat dipahami sebagai proses untuk menghitung jumlah total atau luas area yang dibatasi oleh suatu fungsi atau kurva pada suatu interval. Secara matematis, integral digunakan untuk menghitung total akumulasi perubahan dari suatu besaran. Mungkin kalau definisi kayak gini itu gimana ya? Agak membingungkan. Ya intinya integral itu kita dapat menghitung jumlah luas area pada suatu interval tertentu. Misal nih, saya punya areanya itu gimana ya, fx gitu. Nah, intervalnya itu kita bisa nulis nggak ya ini ya? Pointer. Pen, oke. Misal nih, intervalnya itu, ini kan fx. Intervalnya ini x. Ini fx ya. Nah, itu mulai dari misal sini sampai sini. Nah, ini intervalnya. Ini bisa kita tulis biasanya pakai A sama B. Itu kalau metodenya atau integralnya itu jenisnya tertutup. Nanti kita lanjut ada penjelasan jenis-jenis.
Kita itu saja untuk sekarang. Kita iris dulu ya. Nah, digunakan untuk apa saja sih integral itu dalam kehidupan sehari-hari? Cukup banyak sebenarnya. Kita bisa menggunakan integral untuk menghitung luas daerah, seperti pengertiannya. Terus volume juga, biasanya juga volume benda bulat khususnya, misal bola atau tabung gitu. Nah, itu benda yang mempunyai lengkungan-lengkungan itu biasanya dihitung dengan integral bisa. Kemudian kita juga dapat menghitung jarak tempuh. Nah, ini nanti saya coba contohkan. Terus kita juga bisa menghitung surplus ekonomi, probabilitas, dan lain sebagainya. Intinya cukup banyak ya integral pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh langsung saja nih. Penerapan untuk menghitung jarak tempuh. Sorry ini tipe ya. Nah, integral digunakan untuk menghitung jarak tempuh berdasarkan kecepatan atau untuk menemukan posisi objek yang bergerak. Misal nih, kita tahu sebuah kendaraan. Nah, kendaraan itu kecepatannya itu Vt. Pada waktu tertentu, yakni T. T-nya itu waktu tertentu ya. Nah, kita bisa dapat menemukan jaraknya dengan cara mengintegralkan. Nah, ini kan rumus simbol integral. Jadi, jarak sama dengan T1 sampai T2, ini intervalnya, T1 sampai T2, dari Vt dt. Nah, ini. Jadi, kita dapat menghitungnya seperti itu. Kita tahu interval waktunya ya. Jadi, jaraknya dari interval T1 sampai T2. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, itu berarti integralnya integral tertutup. Karena sudah diketahui interval awal dan akhir. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kita hapus lagi. Kita lanjut selanjutnya. Nah, untuk jenis-jenis, ini nih. Integral itu dibagi menjadi dua, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Nah, tadi yang ini tadi integral tentu ya, karena intervalnya sudah diketahui. Nah, integral tak tentu itu gimana? Integral tak tentu adalah integral yang dihitung dari interval yang tidak tertentu. Biasanya ditambahkan dengan konstanta C di dalamnya. Kalau hasilnya itu biasanya ada plus C gitu di akhir. Itu biasanya integral tak tentu. Kalau integral tentu, itu integral yang dihitung dari interval yang tentu atau dibatasi dalam suatu interval. Biasanya dituliskan sebagai X sama dengan AB. Nah, ini intervalnya adalah interval awalnya A dan interval akhirnya B. Oke. Kita lanjut coba. Ini contoh-contohnya integral tak tentu. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang ini, yang pada saat kita mencoba mencari jarak, itu kan integralnya tertutup ya. Ada titik awal atau interval awal T1 dan interval akhir T2. Kalau integral tak tentu, itu nggak ada titik awal sama titik akhirnya. Nah, terus gimana kita mencari intervalnya? Nah, makanya itu ditambahi konstanta C di akhirnya. Nah, ini untuk mengetahui intervalnya. Nah, ini ya. AX pangkat N dx. Integralnya itu sama dengan AX pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Oh ya, ini tadi lupa menjelaskan. Integral itu dapat dibilang lawan dari derivatif. Makanya kalau derivatif kan pangkatnya berkurang setiap penderivatifan atau penurunan
Kalau diintegralkan, itu pangkatnya akan nambah. Jadi makanya ini AX pangkat N kalau diintegralkan menjadi AX pangkat N plus 1 per N plus 1. Nah, karena ini integral tak tentu, maka di belakangnya ditambah dengan konstanta C. Nah, ini contoh-contoh yang selanjutnya sama ya. E pangkat AX diintegralkan sama dengan E pangkat AX, ini harusnya plus 1 per A ditambah C. Nah, kemudian sin AX plus B diintegralkan itu sama dengan 1 negatif 1 per A cosinus A plus B plus konstanta C. Nah, untuk cos juga sama. Ini sebenarnya itu rumus analitik metode analitik yang sudah teman-teman pelajari waktu SMA harusnya. Kalau nggak salah SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nah, ini. Nah, kalau integral tentu gimana? Integral tentu itu sama dengan yang awal tadi. Itu ada titik awal dan titik akhir intervalnya. Jadi, kita sudah tahu batas-batasnya. Sehingga kita tidak perlu menambahkan konstanta lagi di belakangnya. Misal nih, ini. Integral dari X kuadrat plus 1 dengan interval 0 sampai 2. Ini juga 2 integral dari 2x kuadrat min 3x plus 4 dengan interval 1 sampai 3. Ini nggak ada jawabannya karena nanti kita bahas ya. Ini termasuk contoh soal. Kita lanjut saja karena mungkin teman-teman sudah familiar tentu dan tentunya. Nah, kemudian untuk metode menghitung integralnya gimana? Nah, untuk metode menghitung integral, mungkin ada sebagian yang sudah paham salah satu metodenya, yakni metode analitik. Ini sudah kita pelajari di SMA, sekali lagi. Nah, metode analitik adalah pendekatan yang menggunakan teknik-teknik matematika untuk menemukan hasil integral secara langsung, melalui rumus atau operasi matematika yang terdefinisi dengan baik. Biasanya, metode analitik digunakan untuk menghitung integral tak tentu, antiderivatif, dan integral tentu secara eksak. Nah, kemudian ada lagi nih metode selanjutnya, selain metode analitik. Apa itu? Yakni metode integrasi numerik yang mau kita bahas saat ini. Nah, untuk metode integrasi numerik itu sebenarnya banyak banget ya. Ini ilmuwan-ilmuwan mengembangkan metode banyak banget karena kenapa? Nah, untuk metode integrasi numerik ini, kita tidak mencari nilai integralnya secara eksak. Tetapi kita hanya mencari perkiraan saja. Nah, kita baca definisinya. Metode integrasi numerik adalah metode yang digunakan ketika integral tidak dapat dihitung secara analitik, atau ketika kita ingin memperoleh solusi yang lebih cepat atau cukup mendekati nilai-nilai yang sebenarnya. Metode ini memberikan aproksimasi dari nilai integral berdasarkan teknik pembagian interval dan penjumlahan pendekatan pada fungsi yang diintegralkan. Jadi misalnya, saya punya fungsi yang cukup kompleks gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode analitik, misal fungsinya itu hitungnya lama bener gitu, karena gimana ya, banyak komanya gitu di belakangnya. Misal di sini fungsinya, hasilnya. Ini di antara nilai misal 2 dan 3 X-nya. Kita nggak tahu nih ini koma berapa gitu. Nah, kalau menggunakan analitik mungkin susah ngitungnya. Itu kita bisa mencoba pakai
metode integrasi numerik. Nah, metode ini itu nggak perlu tahu, mana kursor saya? Sorry. Kita nggak perlu tahu nilai eksaknya nih. Kita cuma perlu tahu perkiraannya saja. Misal di sini, kita dapatnya di titik sini. Itu sudah cukup mendekati kan? Jadi, kita bisa dapat titik itu tanpa menghitung terlalu kompleks menggunakan metode analitik. Oke, kita lanjut saja ya. Kita hapus dulu. Oke, ini contohnya, ada contohnya. Misal nih, untuk metode analitik, kita ingin menghitung integral E pangkat AX dx. Nah, langkah-langkahnya, kan kita harus menentukan fungsi dong. Pertama, fungsi fx sama dengan E pangkat AX. Nah, setelah menemukan fungsi, kita kan harus menggunakan aturan pengintegralan dasar. Saya rasa sudah cukup mengerti semua ya. E pangkat AX per A jadinya. Karena A-nya diturunkan. Maksudnya diintegralkan. Nah, kemudian kita masukkan ke batas integral. Nah, batasnya mana? Kan ini nggak ada batasnya, intervalnya. Nah, kalau integralnya integral tak tentu seperti ini, kita cukup menambahkan konstanta C di belakangnya, plus C. Oke, cukup jelas ya metode analitik. Kemudian, nah kalau integrasi numerik, itu merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran, aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Misal nih, kayak gini, contoh integral kita. Kita nggak mungkin dong menghitung memakai integral metode analitik. Jadi kita harus menggunakan metode numerik. Karena haruskah kita melakukan kalkulasi yang sangat panjang untuk mendapatkan nilai integral eksaknya? Nggak juga. Kita cuma perlu mendapatkan nilai aproksimasi yang paling mendekati, sesuai dengan resource atau alokasi untuk komputasi kita. Nah, ini contoh visualisasi integrasi numeriknya. Ini kalau nggak salah metode Riemann nih. Nah, lebih jelasnya, integrasi numerik itu intervalnya dibagi menjadi beberapa, ini harusnya subinterval kecil, untuk menghampiri luas tersebut dengan cara menjumlahkan tiap-tiap subintervalnya. Nah, untuk akurasinya sendiri, itu tergantung pada jumlah interval dan metode yang digunakan. Misalnya, intervalnya itu kita mengambil 4. Ini nanti kotak-kotaknya ada 4. Kalau dibanding dengan interval yang misal 16 gitu, itu kan otomatis pembagiannya itu lebih banyak, jadi grafiknya lebih akurat nanti. Fungsinya lebih akurat. Dan seterusnya. Dan sebaliknya juga. Nah, untuk dasarnya, itu seperti ini rumusnya. Integral dari fungsi fx dengan interval awal A sampai B adalah sigma I sama dengan 0 sampai N CI fungsi fxi atau sama dengan C0 fx0 plus C1 fungsi fx1 C selanjutnya fungsi fx selanjutnya sampai Cn fxn. Nah, ini bisa sama ya, sama dengan formula Newton-Cotes di sini, yakni I sama dengan integral dengan interval batas atas sampai bawah, itu sama dengan
ini fn fungsi fn dari x dx. Nah, nilai hampiran polinomialnya seperti ini. Fn x atau fungsi x sampai n itu sama dengan A0 plus A1x plus A selanjutnya plus AN-1 x pangkat N-1 sampai AN x pangkat N. Oke, dasarnya sudah selesai. Kemudian pembagian interval. Tadi kan poin paling penting dari integrasi numerik adalah interval itu dibagi menjadi beberapa bagian untuk mendapatkan aproksimasi. Nah, cara pembagiannya gimana? Itu kita dapat menggunakan integral, misal interval A sampai B dari fx dx. Itu kita bisa membagi interval A sampai B itu menjadi n subinterval yang lebih kecil. Nah, dengan lebar yang sama. Jadi, bisa kita gunakan rumus delta X sama dengan B min A per N. Nah, ini. Jadi, titik pembagian dalam interval ini adalah X0 sama dengan A, X1 sama dengan X0 plus delta X. Nah, X2 sama dengan X1 plus delta X. Dan selanjutnya sampai Xn. Sampai Xn itu harusnya B atau titik interval terakhir. Nah, pendekatan integral numerik dilakukan dengan menghitung jumlah luas yang dihampiri melalui metode tertentu. Nah, metodenya tadi sudah disebutkan, ada banyak banget. Kita membahas 3 metode, sebenarnya 4. Simpson ini nanti ada 2, dipecah 2 lagi. Ada Simpson 1/3 dan 3/8. Seperti Riemann, trapezoidal, atau Simpson. Lanjut. Jadi langkah-langkah umum untuk pembagian intervalnya yakni kita menentukan dulu batas atas dan bawah tiap interval dan jelas fungsinya. Kemudian kita tentukan jumlah subinterval dengan n. Lalu hitung delta x-nya. Seperti tadi ya. Terus yang terakhir, kita gunakan pendekatan metode yang sesuai untuk menghitung integralnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke metode Riemann. Metode Riemann adalah salah satu metode yang paling sederhana dalam integral numerik. Metode ini menghitung nilai integral dengan mendekati luas daerah di bawah kurva. Menggunakan persegi panjang. Seperti contoh yang tadi ya, itu dibagi, nah ini persegi panjang, di bawah kurva, ingat. Nah, setiap persegi panjang memiliki tinggi yang sesuai dengan nilai fungsi pada titik tertentu, dalam interval yang dibagi menjadi beberapa subinterval. Nah, untuk rumus umumnya seperti ini, integral fx dx dengan interval awal A sampai B, itu setara dengan sigma dari 0 sampai n-1 dari fungsi fxi kali delta x. Nah, untuk langkah-langkahnya menggunakan metode Riemann itu seperti ini. Yang pertama, interval integrasi A sampai B dibagi menjadi beberapa subinterval dengan panjang yang sama. Seperti tadi ya, jadi kita harus mencari delta x-nya. Kemudian, nilai fungsi dievaluasi di salah satu titik dalam setiap subinterval untuk menentukan tinggi persegi panjang. Kemudian yang terakhir, luas dari setiap persegi panjang dijumlahkan untuk mendapatkan nilai aproksimasi integral. Dijumlahkan.
Oke, lanjut. Nah, untuk algoritmanya seperti ini, kita harus tahu fungsi fx, jelas ya. Kemudian setelah tahu, kita menentukan batas atas dan batas bawah, tadi A sama B-nya. Kemudian kita tentukan jumlah pembagi subintervalnya, yakni delta X yang tadi ya. Nah, kemudian setelah ditemukan jumlah pembagi subintervalnya, kita mencari H. H itu apa? H itu berapa banyak titik yang kita harus hitung fx-nya. Jadi misal H-nya itu 5. Kita harus menyiapkan x0, x1, x2, sampai x4. Jadi ada 5. 0 sampai 4. Oke, sorry salah pencet. Nah, kemudian setelah diketahui H-nya, kita masukkan ke algoritmanya. L sama dengan H kali sigma I dari 0 sampai N dari fungsi fxi. Nah, untuk metode Riemann sendiri, kenapa kita harus memakai metode ini atau kapan kita harus memakainya? Itu jika kita memilih metode yang paling sederhana gitu untuk kalkulasinya. Atau jika kita tidak butuh hasil integral yang sangat akurat. Misal, saat kita butuh banget efisiensi waktu atau efisiensi sumber daya komputasi, kita bisa menggunakan metode Riemann. Oke, tapi ini juga menimbulkan kekurangan, yakni hasil integralnya itu biasanya paling nggak akurat ya dari metode-metode yang lain. Ini maklum karena penghitungannya lebih simpel, jadi hasilnya nggak akurat. Nah, kalau pengen akurat gimana? Ada metode selanjutnya, yakni metode trapezoid. Nah, metode trapezoid adalah metode yang bekerja dengan cara menggantikan fungsi yang ingin diintegrasi, fungsi fx, dengan segmen-segmen garis lurus, seperti trapezoid, yang menghubungkan titik-titik di sepanjang kurva tersebut. Kemudian, kita menghitung luas trapezoid yang dibentuk oleh segmen-segmen garis tersebut untuk mendekati nilai integral. Oke, tadi kan kalau metode Riemann, kita gambarnya itu pakai persegi panjang. Kita mencari persegi panjang. Sekarang kita mencari berdasar dengan segmen-segmen garis lurus. Ini saya tidak punya contohnya. Mungkin bisa saya kasih contoh di dokumen materi dosen saya, Pak Budi. Shout out untuk Pak Budi. Halo Pak Budi. Nah, kalau integral metode Riemann tadi kan persegi. Ini kita menarik garis lurus. Jadi seperti ini nanti. Kita menarik dari titik-titik yang kita temukan fx-nya. Oke. Kita lanjut saja. Nah, untuk formulanya sendiri, itu lebih panjang dari formula metode Riemann tadi, tapi masih cukup simpel, yakni misal kita ingin mencari integral dari fungsi fx dengan interval a sampai b, itu sama dengan delta x atau bisa kita tulis sebagai h, sama saja, per 2 dari matriks atau jumlah hasil penjumlahan dari fx0 plus 2 sigma i dari 1 sampai n-1 dikali fungsi fxi plus fxn. Nah, ini mungkin cukup membingungkan ya fungsinya. Formulanya, tetapi ini cukup gampang. Nanti kita contohkan di contoh soalnya. Nah, jadi langkah-langkah untuk menggunakan metode trapezoid
itu kita harus mendefinisikan fungsinya dulu. Setelah ditemukan fungsinya, kita menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, setelah itu, kita tentukan jumlah pembagi N. Setelah jumlah pembagi N ditemukan, kita menghitung H. H tadi itu delta X-nya ya. H-nya adalah B min A per N. Nah, setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus trapezoid. Rumusnya yang tadi, integral fx dengan interval A sampai B adalah delta X per 2 matriks penambahan dari fx0 plus 2 sigma I sama dengan 1 sampai N-1 dari fxi ditambah fxn. Nah, kapan dan kenapa kita harus menggunakan metode trapezoid? Itu karena metodenya cukup sederhana. Walaupun tidak sesederhana metode Riemann yang barusan, tetapi juga tidak sekompleks metode-metode yang lain. Misal metode Simpson. Kemudian hasilnya juga lebih akurat dari metode Riemann. Dan kemudian juga efektif untuk fungsi yang relatif halus. Misal fungsi yang seperti gambar di materi Pak Budi tadi. Itu kan fungsinya lengkungannya cukup halus ya. Itu kita cocok menggunakan metode trapezoid, trapesium, sama aja. Nah, kemudian metode trapezoid juga cocok untuk kasus di mana kita mempertimbangkan keakurasian, serta kita juga mempertimbangkan resource. Kita nggak pengen penghitungannya atau kalkulasinya terlalu kompleks, tapi kita juga pengen hasilnya seakurat mungkin. Nah, itu kita cocok menggunakan metode trapezoid. Tapi perlu diingat, ini efektif untuk fungsi yang relatif halus ya. Kemudian ada metode yang sedikit kompleks, yakni metode Simpson. Nah, metode Simpson sendiri adalah metode integral yang menggunakan pendekatan polinomial derajat 2 atau parabola untuk menghampiri fungsi. Ada dua jenis metode Simpson ini, yakni metode Simpson sepertiga, yakni menggunakan polinomial derajat 2, dan metode Simpson 3/8, yakni menggunakan polinomial derajat 3. Nah, untuk metode Simpson sendiri, itu rumusnya seperti ini. Integral dari fungsi fx dengan interval A sampai B adalah delta X per 3 dikali matriks penjumlahan dari fx0 plus 4 sigma dari I ganjil fxi plus 2 sigma dari I genap kali fxi plus fxn. Nah, kita lanjut saja dulu. Nah, untuk metode Simpson 3/8, itu rumusnya integral dari fungsi fx dengan interval A sampai B adalah 3 dikali delta X per 8. Nah, ini perlu diingat bedanya di sini. Ini tadi kan delta X per 3. Sekarang 3 kali delta X per 8, karena 3/8. Dikali matriks penjumlahan dari fx0 ditambah 3 fx1, ditambah 3 fx2, ditambah 2 fx3, dan seterusnya sampai fxn. Oke. Rumusnya sudah ya, Simpson 1/3 sama 3/8 tadi. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode Simpson yang rumit kayak tadi? Itu jika kita ingin menggunakan metode yang hasilnya sangat akurat. Nah, metode Simpson ini lebih akurat dibanding dua metode sebelumnya. Nah, dan juga metodenya atau rumusnya itu masih cukup mudah diterapkan di kalkulator ataupun program komputer. Tetapi kita perlu mengingat kalau metode Simpson ini ada kekurangan, yakni integralnya nggak bisa terlalu kasar. Oke. Sudah habis ya materinya, kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal tadi
kan yang ini ya, ada fungsi fx kuadrat plus 1 dengan interval 0 sampai 2. Terus selanjutnya ini. Nah, ini tuh sebenarnya tugas saya yang untuk tugas mingguan sebelumnya. Nah, ini hitung integral ini dengan n sama dengan 2. Kita coba foto saja. Kita kopas ke papan tulis tadi. Oke. Kita masuk ya ke sini. Kita coba menggunakan metode Simpson. Metode Riemann ya yang pertama ya. Nah, untuk metode Riemann itu tadi kan stepnya ini ya, diingat ya. Kita harus menemukan fungsi sama intervalnya, terus sama delta x-nya. Terus kemudian nilai fungsi dievaluasi di salah satu titik dalam setiap subinterval. Kemudian kita mencari luas. Nah, ini dimasukkan ini. Oke, kita lanjut saja, coba. Pointer option pen. Misal nih, itu kan intervalnya diketahui ini ya. 0 sampai 2. Dengan step 2. Fungsinya f, x, sorry tulisan saya jelek, nggak pernah tulis pakai mouse, sama dengan ini kan fungsinya, x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Untuk kemudian kita sudah diketahui intervalnya, kita mencari n-nya sudah diketahui juga, jadi kita mencari h atau delta x. H sama dengan delta x. Delta x-nya sama dengan, nah ini h tadi kan b min a per n. Jadi 2 min 0, titik awalnya kan 0, titik akhirnya 2. Jadi 2 min 0 per n-nya 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 2. 1. Nah, setelah diketahui h-nya, kita mencari titik-titik intervalnya dengan cara membagi batas akhir dengan hasil h-nya tadi. Jadi, stepnya adalah 0, mulai dari 0 kan. Kemudian loncat 1, jadi ditambah 1 sama dengan 1, 0, 1. Kemudian loncat 1 lagi, 2. Nah, titik akhirnya kan 2, jadi sudah kita stop di sini. Nah, setelah diketahui titik akhir, kita perlu mendesain. Kita menghitung pakai Riemann kanan, kiri, atau tengah. Misal nih, kita coba menggunakan Riemann kiri. Riemann kiri sama dengan delta x sama dengan fx0 plus fx1. Kan dimulainya dari sini sama sini, karena stepnya 2. F x0 plus f x1. Nah, tinggal kita masukkan. Ini 0, fungsinya ini. Jadi 0 dikuadratkan, itu sama dengan 0 ya, plus 1. Sama dengan 1. 1 plus ini. Fx1-nya itu 1, 1 dikuadratkan 1 plus 1, 2. 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk menggunakan Riemann kiri. Misal nih, kita pengen Riemann kanan. Berarti kita memakai nilai X yang 1 sama yang 2 ini. Karena kita dari kanan. Jadi tinggal kita masukkan
ini tadi kiri, saya tandain dulu. Kiri. Nah, kalau yang kanan sama dengan delta X sama dengan matriks penjumlahan dari F X1 ya, diingat-ingat karena dari kanan, plus F X2. Nah, tinggal kita masukkan ke fungsinya. Misal nih, 1. 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. 2. Kemudian, kalau X-nya 2, berarti 2 kuadrat 4 plus 1 sama dengan 5. 5. 2 ditambah 5 berapa? 7. Nah, untuk Riemann kanan, itu hasilnya 7. Sampai sini sudah itu ya, cukup kelihatan kalau Riemann itu hasilnya agak jauh. Nah, ini dari 3, kalau kita rubah jadi Riemann kanan saja sudah 7. Ini juga karena stepnya sih, stepnya terlalu sedikit. Oke, kita lanjut saja dulu ke metode selanjutnya. Kursor saya mana? Laser. Sebentar saya copy dulu. Oke. Untuk menggunakan metode, oh ya, saya sudah menulis sebenarnya metode trapezoid itu seperti ini. Ini saja, biar cukup jelas saya jelaskan dari sini, karena tulisan saya jelek. Ini kan soalnya tadi ya, kita harus mengetahui rumusnya. Maksud saya fungsinya, ini X kuadrat plus 1. Setelah itu kita menghitung hanya, yakni 2 min 0 per 2 sama dengan 1. Sampai sini stepnya masih sama ya, dari yang metode Riemann tadi. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya, nilai fungsinya dari masing-masing X, maksud saya. Nah, ini 1, 2, dan 5. Nah, setelah itu, kita substitusi ke rumus trapezoid. Nah, di sini perbedaannya. Kalau rumus Riemann tadi, kan tergantung ada yang kiri, kanan, dan tengah sebenarnya. Nah, kalau rumus trapezoid, ini tadi kan agak membingungkan ya, fx 0 plus 2 sigma i sama dengan 1 sampai n-1 dari fxi plus fxn. Ini maksudnya gimana sih? Nah, ini maksudnya itu nilai x yang pertama dan yang terakhir itu dikalikan 1, tetapi nilai x yang tengah-tengah itu dikalikan 2. Nah, misal nih di sini, itu kan ada nilai 3 step ya, 3x, dan x0, x1, dan x2. Itu x0 dan x2-nya dikalikan 1, jadi nilainya tetap. Tetapi x yang di tengah itu dikalikan 2. Misal gimana kalau kita ada 4 step gitu? x0, x1, x2, x3. Ya, kita mengalihkan 2 yang x1 dan x2. Terus x0, x3-nya kita biarkan. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya cukup simpel rumus trapezoid ini. Nah, setelah itu kita masukkan. Jadi sama dengan setengah dikali matriks penjumlahannya ini. 1 plus 2 per 2 kali 2 plus 5. Sama dengan setengah kali 10. Hasilnya 5. Ini kalau menggunakan rumus trapezoid. Nah, ini saja cukup sangat berbeda ya dengan hasil yang rumus Riemann tadi. Rumus Riemann kiri tadi kita menghasilkan hasil 3. Rumus Riemann kanan kita menghasilkan hasil 7. Sedangkan trapezoid menghasilkan hasil 5. Gimana kalau kita menggunakan metode analitik daripada metode integrasi numerik? Hasilnya berapa?
Kita coba. Saya juga belum mencoba ini. Misal fx x kuadrat plus 1. Oh, kita juga belum mencoba metode Simpson ya. Kita coba Simpson dulu deh. Kita coba Simpson. S, N, P, S. Simpson. Nah, rumus Simpson kan delta X per, nah ini kan Simpsonnya ada dua tadi ya. Simpson sepertiga sama 3/8. Kita menggunakan yang mana? Nah, kalau kita pembagian N-nya adalah ganjil, kita menggunakan yang sepertiga. Kalau N-nya kelipatan 3, misal nih, 3, 6. 6 itu sebenarnya ganjil. Maksud saya genap. Kalau kita N-nya dapat genap, itu kita menggunakan sepertiga. Kalau N-nya kelipatan 3, itu kita menggunakan 3/8. Walaupun 6, itu juga kita menggunakan 3/8. Misal 3, 6, 9, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan yang sepertiga, delta X per 3. Dikali matriks dari fungsi penjumlahan fungsi fx 0 sampai yang tadi ya, plus 2 f, sorry kok 2, ini salah rumus. Nah, rumusnya trapezoid tadi, maksud saya Simpson sepertiga tadi, kan 4 dikali sigma dari I ganjil kali fungsi fx. Jadi kita masukkan 4. 4 dikali fungsi fx 1 berarti ya. F x1 ditambah, nah yang terakhir gimana? Yang terakhir sama, dikali 1, fxn. Oke, kita tulis f x2. Ini seperti ini ya. Jadi sama dengan, ini kan jadinya 1/3. Kenapa 1/3? Kan delta x-nya tadi 1 ya. H sama dengan delta x sama dengan ini 2 min 0/2 sama dengan 1. Sudah kita ketahui. Nah, untuk fx0-nya berapa? Fx0-nya tadi ada 1 ya. Jadi fx0 kita masukkan sepertiga dikali 1 ditambah fx1-nya berapa? fx1 untuk 1 tadi kan hasilnya 2. 2 dikali 4 berarti 8. Ditambah untuk fx3 itu, maksud saya fx2, itu tadi kan hasilnya 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5 ya. Kita tulis 5. Untuk metode Simpson sama dengan 1/3 dikali 1 tambah 8 tambah 5. 9 tambah 5, 14. Sepertiganya 14 berapa? Itu approximate aja ya. Ini enggak bisa. Ini aja, approximate. Hampir sama dengan 4,6. 4,66 kali ya. 4,66. Nah, ditemukan kalau metode Simpson sepertiga itu hasilnya 4,66. Ini perbandingannya. Untuk metode trapezoid itu hasilnya, kalau trapezoid yang tadi mana? Itu hasilnya 5. Kalau Simpson itu hasilnya 4,66. Ini ya harusnya 4,66. Kalau
Riemann itu sangat melenceng ya. Kalau Riemann kiri itu 3, kalau Riemann kanan itu 7. Oke, waktunya masih ada ya. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya mungkin. Oh ya, kita belum mencoba menghitung kalau pakai metode analitik. Kita coba hitung. Analitik. Nah, kalau analitik, itu kan berarti kita harus menaikkan atau mengintegralkan secara manual, yakni ini misal x kuadrat plus 1 kan ya fungsinya. Nah, itu sama dengan x pangkat 3 per 3 terus ditambah x 2 sampai 0 sama dengan 8 per 3 plus 2 sama dengan ini kita jadikan per 3 saja, jadi berapa? 2 kali 3, 6. Ini 6 per 3. Kita tulis bawahnya aja ya. 6 per 3. Nah, hasilnya kan 6 tambah 8, 14 ya. 14 per 3. Nah, 14 per 3 itu, yang tadi ya. Oh iya, ini. 14 per 3. Jadi hasilnya exactly as metode Simpson sepertiga tadi. 4,66. Sama dengan ini 4,66. Jadi bisa disimpulkan dari soal yang pertama ini, itu metode yang paling akurat itu metode Simpson. Menggunakan metode Simpson 1 per 3. Yang hasilnya tepat seperti metode analitik, yakni 4,66. Dengan error atau galatnya 0,00 harusnya ya. Karena sama 14 per 3-nya. Untuk metode yang paling akurat kedua itu metode trapezoid, yakni nilainya 5 ya tadi, ya 5. Kemudian yang terakhir itu metode Riemann. Kalau kiri 3, kalau kanan 7. Oke, masih ada waktu 10 menit, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya secara cepat. Kita menghitung nilai integral dari fungsi 2x kuadrat min 3x plus 4 dengan n atau lompatan 4 kali. Nah, ini intervalnya dimulai dari 1, berakhir dari 3. Kita coba saja soalnya. Kita foto. Terus kita masukkan slide. Atau ini kita hapus ya? Nggak perlu lah, di sini. Oke, ini nilai. Ini soalnya kita coba hitung pakai Riemann ya. Laser. Oh, sorry. Pen. Nah, kita tulis dulu fungsinya f x sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4. Nah, tadi diingat-ingat setelah kita ketahui fungsinya, kita harus mengetahui interval dan n-nya. Di sini sudah ada 1 sampai 3, kalau n-nya itu 4. Nah, setelah itu kita mencari h atau delta x. H sama dengan delta x per saya lupa rumusnya sampai. Oh iya benar.
sama dengan delta X sama dengan batas atas itu 3 ya. Min batas bawahnya 1 dibagi N, 4. Nah, ini 3 min 1 sama dengan 2 dibagi 4 itu sama dengan setengah ya. 0,5. H atau delta X-nya sudah ketemu. Kemudian kita mencari lompatan X-nya. Dimulai dari 1 kan. X0 sama dengan 1. X1 sama dengan 1,5 karena lompat 5. Lompat 0,5 maksud saya. Untuk X2 sama dengan 2. Karena 1,5 lompat 0,5 sama dengan 2. Untuk selanjutnya X3 sama dengan 3 ya. Maksud saya 2,5. Untuk X yang terakhir, karena batas atasnya 3, yakni X4 sama dengan 2,5 tambah 0,5, 3. Jadi X-nya sudah ketemu, kita mempunyai 4 nilai X yang berbeda. Maksud saya 5 nilai X yang berbeda, X0, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita tinggal masukkan ke Fx. 1 dikali 2 dikuadratkan sama dengan 4. Min 3X itu 3 kali 1, 4 min 3 sama dengan 1, plus 4, 5. Jadi X-nya itu 5. Kita coba lihat saja di file saya. Ini hasilnya 3 ya. Kalau X0-nya 1, itu Fx-nya hasilnya 3. Kalau X1-nya 1,5, itu hasil Fx1-nya itu adalah 5, dan seterusnya. Coba kita langsung masukkan ke rumus Riemann-nya. Misal kita menggunakan Riemann kiri dulu ya. Riemann kiri tadi rumusnya adalah Fx paling kiri tidak include Fx paling kanannya. Jadi Fx0, Fx1 sampai Fx4 harusnya ya. Fx3. Nah, berarti ini berapa? Nah, tadi kan hasilnya ini ya, 3 plus 5 plus 6 plus 8 tanpa yang X4. Karena kita menggunakan Riemann kiri. Itu hasilnya 23. 3 plus 5 plus 6 plus 8. Ya, dikali setengah, itu hasilnya 11,5. Kita tulis saja, kita tulis ini, kiri, KR sama dengan 11,5. Kalau KN atau kanan sama dengan, kita hitung lagi, lewat sini saja. Nah, ini kalau yang kanan berarti kan kita exclude yang paling kiri, yakni X0. Jadi 5 plus 6 plus 8. Kali ini X4-nya kita include kan. Jadi plus 13 juga. Itu hasilnya berapa ya? Bentar, saya kalkulator. 39 ya? 39. 39 kalau dikali setengah itu sama dengan 19,5. Jadi KN sama dengan 19,5. 19,5.
Nah, jadi kalau kiri itu 11,5, kalau kanannya 19,5. Ini cukup jauh ya hasilnya. Selisihnya cukup jauh. Kita langsung saja bandingkan dengan metode trapezoid. Untuk trapezoid, itu sama kayak yang tadi. Kita mencari fungsinya, terus setelah ditemukan interval sama n-nya, kita hitung h-nya atau delta x-nya. Ini ketemunya 0,5. Terus kita masukkan ke fx-nya masing-masing x dengan lompatan 0,5 ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus trapezoid, yakni fx dx sama dengan h per 2 tadi, delta x per 2, dikali matris penjumlahan dari fungsi fx 0 sampai fx terakhir. Dengan nilai fungsi fx tengah-tengahnya dikali 2. Jadi fx1-nya dikali 2, fx2-nya dikali 2, dan fx3-nya dikali 2 juga. Jadi di sini kita temukan 0,5 per 2 dikali 3 fx0, terus 2 kali 5 fx1, terus 2 kali 6 fx2, terus 2 kali 8 dari fx3. Yang terakhir plus 13. Jadi sama dengan, ini kan setengah per 2, jadi 0,25 atau seperempat, dikali, ini penjumlahannya 54. 54 dibagi 4 itu hasilnya 25 bagi 27, ya 13,5, benar. 13,5. Kalau dibandingkan yang tadi, metode Riemann, kalau metode Riemann kiri, itu 11,5. Kalau kanan 19,5. Jauh ya, akurat. Kalau metode analitik gimana? Itu cukup panjang ya. Coba saja kalian hitung sendiri dengan rumus yang tadi, misal ini analitiknya. Coba saya itu aja deh, Photomath. Untuk analitiknya itu itu 15 analitiknya. Jadi yang paling mendekati itu di sini harusnya 13,5 metode trapezoid. Oke, karena waktunya sudah cukup lama ya. Ini jadi saya akhiri di sini saja. Cukup sekian presentasi atau penjelasan materi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.